Halo Sobat Halo Kritis, guys. halo. Kembali lagi ke channel Tison Andrian Nababan. Apa kabar nih kalian semua? Sehatnya nih, sehatnya Sehat kalian. dong, Sehat ya. Sehat dong, Luar karena biasa. senantiasa Tuhan pasti selalu memberkati kita. Amin. Amin. Tunggu dulu. Apa tuh? Pasti kalian belum subscribe kan? Waduh. Jangan lupa guys. Ini penting banget karena apa? Supaya kita bisa terus tahu updatean terbaru dari channel ini. Amin. Supaya kita Dapat siraman-siraman rohani yang lain. ya mendapat siraman rohani yang Saling sharing, bagus, saling yang bagi. saling sharing. Sini kita semua belajar sama-sama, Oke. oke? Udah dipencet belum? Udah ya. Oke, kalau udah berarti tinggal klik yang tombol lonceng. Itu harus dua nih, Oh, ya, jangan like, share cuma ya, subscribe guys. doang. Kalau bisa loncengnya juga ya. Ya. Buru. Like. Subscribe. Bisa Udah ya, oke. Hari ini saya adalah Bram. Saya Tison. Saya Lady. Kita akan membahas tentang stumbling block attitude, sikap yang menjadi batu sandungan. Apa itu? Wah. Di sini ada 7 guys. Di sini ada 7. Ini pembahasan kita seru loh. Seru banget. Tonton sampai habis nih. Aduh, nggak boleh sampai kelewat. Oke, jangan di skip. Jangan di skip. Pokoknya ini bagus deh. Ya. 7 poinnya sangat bagus. Coba apa, Bram? 7 poinnya? Ada 7 nih. Yang pertama adalah kemalasan. Waduh. Malas. Oke, lanjut. Yang kedua adalah tidak intoleransi. Ya. Ketiga Ada aji Aji mumpung. mumpung. Keempat ada tidak menghormati. Tidak menghormati, parah tuh. Nah, oke, yang kelima. Kelima adalah emosional. Sini siapa yang suka Emosional. marah? Yeah. Nanti dibahas loh. Oke, sadis. Lanjut. Keenam berhutang. Siapa Bayar. di sini suka ngutang? Bayar. Oke, Bayar. lanjut. Terakhir adalah egois. Egois. Setiap manusia Siapa pasti yang punya egois? egois ya. Setiap manusia pasti Itu punya pasti. egois. Cuman kita menggunakan egois itu ke arah yang mana? Kita akan bahas di situ nanti. Yes. Kita Oke. akan bahas 7 ini, oke? Oke. Kita akan bahas di topik yang pertama, Yaitu kemalasan. kemalasan. Nah, ya kemalasan adalah sikap yang menunda-nunda, sikap yang mengarah ke arah yang negatif. Yes. Jadi bagaimana seseorang itu lebih sering menentukan sikap atau menentukan arah hidupnya tuh yang menyepelekan segala sesuatu gitu guys. Jadi kayak ada di 1 Timotius 5 ayat 13 ya. Kita mau baca dulu guys nih, kita mau belajar firman Tuhan ya teman-teman semuanya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Oke, gini coba bentar deh. Bram, lu pernah nggak sih, Bram, kalau lu nginep di rumah orang, pernah nggak sih? Pernah Pasti ya? pernah sering Jadi, malah. pas lu nginep di rumah orang, apa sih yang lu harus lu lakuin sebenarnya? Karena kan kebanyakan tuh orang kalau numpang di rumah orang kebiasaan banget nih, bangunnya terlalu siang. Iya. Apa karena dia keseringan di rumah orang kan istilahnya menginap nih. Jadi kayak udahlah gampang lah, teman gua kok enjoy gitu. Cuman maksud gua gini loh, ketika kita mempunyai etika gitu, menurut lo pantas nggak gitu itu kalau nginep di rumah orang harus berperilaku yang kayak bukan yang kayak punya rumah nggak sih? Menurut lu gimana sih, Bram? Coba deh, gua mau tahu pandangan lu deh, Bram, buat bagi sama yang lain juga deh. Oh ya, ini menurut pandangan pribadi ya. Pandangan pribadi masing-masing. Kalau misalnya kita menginap di rumah orang, itu harusnya kita bangun lebih dulu daripada yang punya. Harusnya gitu Itu ya. harusnya gitu. Terus juga kalau misalkan kita habis nginep di rumah orang, kita kan tidur nih ya kan. Kita pasti mau menggunakan tempat tidurnya dia, bantalnya dia, selimutnya dia. Yang harus kita lakukan adalah membenahi apa yang sudah kita pakai. Paling penting nggak sih guys? Itu Sebenarnya karena kan penting. kalau kita nginep identiknya pasti nginep, berarti kan tidur dong. Iya. Ya, paling utama paling enggak lo ketika lu nginep di rumah orang paling enggak kasur, selimut, bantalnya disusun, dirapiin lah ya. Paling enggak ya di situ lah ya rasa kita Paling etika kita minimal, ada lah untuk yang namanya ada. nginep ya kan. Iya. Itu adalah sebuah rasa terima kasih kita gitu loh. Kita sudah diizinkan menggunakan Ibu Lady kayaknya responnya gimana kan? nih? Kalau kali ini pernah gak nih kalau misalkan jangan nunggu ditanya dong. kali ini pernah gak tuh nginep juga tuh, gimana tuh kalau menurut pandangan kali ini? Ya kalau aku sih biasanya kalau di rumah orang kayak
suka nih kan kita ngegosip kecil gitu kan, apalagi kan Oh iya. apalagi kan cewek-cewek nih kan biasanya kalau lagi ngumpul tuh kebanyakan ngomong-ngomong hal-hal yang mungkin positif atau mungkin yang lebih parahnya tuh ke arah yang negatif gitu kan. Nah, sedangkan di firman Tuhan itu di 1 Timotius tadi itu mengatakan kita tuh nggak boleh maksudnya ketika kita di rumah orang tuh jadi kayak kita tuh semena-mena terus ngomongin hal-hal yang nggak terlalu penting. Yang milimeter bukan sih, yang milimeter ya? Iya, milimeter itu. Jadi milimeter. Jadi milimeter itu artinya kayak kita tuh ngomongin yang nggak penting, gitu, yang bukan ranahnya gitu ya. Jadi mencampuri kayak kepoin hidup orang gitu. Terus kayak kan kebiasaan tuh kan kita di rumah orang. Jadi kemalasan ini tuh bisa juga ngambil waktu kayaknya untuk ngegosip gitu kerjanya. Jadi kayak dia kayak kok rumah lu bisa kayak gini ya? Kenapa? Jadi pengen tahu. Iya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Ya kalau positif mungkin enak kali ya. Kalau negatif kan kayak big no banget ya. Jadi itu maksudnya harus ditekankan di situ. Jadi kayak kita tuh ya kalau di rumah orang ya sekedarnya aja gitu. Jangan terlalu mau mencampuri kehidupan orang yang kita tumpangin itu kayak gitu. Terus kadang juga udah kita nggak mau ngebantu, kita kebanyak ngomong gitu. Terus kayak di pekerjaan juga ya kan. Jadi kita tuh sering sama kali ya kayak di tempat pekerjaan juga mungkin gitu kali ya, kayak misalnya kayak lu lah, contohnya gimana sih kalau lu di tempat pekerjaan gitu, mungkin kayaknya sama aja kali ya kalau di tempat kerja. Lu waktunya kerja lu males gitu, jadi kesannya kayak lu tuh makan gaji buta gitu. Jadi mungkin itu bagian dari kemalasan nggak sih kalau menurut dari ini dulu deh, bidadari dulu deh. Asik. Ya. Nah iya, jadi kalau udah dapet ya waktunya kerja ya kerja dengan serius, dengan profesional ya. Ketika lu lagi waktunya istirahat ya istirahat. Jadi mempergunakan waktu di dalam pekerjaan itu harus lebih baik gitu. Jadi nggak ada bos ya tetap kita menunjukkan kerajinan kita. Kecuali lu muka dua gitu ya. Kecuali cari muka depan bos gitu kan, mosok paling diagung-agungkan sama bos. Makan gaji buta lah gitu ya. Jadi ada bos kerja, giliran nggak ada bos duduk-duduk. Makan gaji buta dong. Makan gaji buta itu namanya. Males sih. Terus kayak ya itulah maksudnya hal-hal yang harus kita hindari ya, kemalasan. Karena yang paling parah males ya. Iya benar. Itu salah satu bagian dari kemalasan itu atau laziness itu. Terus ada juga kalau misalkan dibantu tidak mau berusaha. Aduh gimana tuh konsepnya gimana tuh ya? Dibantu tapi dia nggak mau berusaha. Mungkin kayak dimodalin gitu kali ya, modal usaha tapi terus dia mungkin gini kali Bu, mungkin kali maksudnya dia nggak mau ngerepotin orang kali ya, dibantu tapi apa kata lu Bram? Dibantu tapi dia nggak mau berusaha. Oh, tidak mau berusaha. Gua rasa mah itu orang yang nggak tahu diri kali ya. Coba boleh gimana nih orang yang dibantu, dibantu tapi nggak mau gitu, nggak mau berusaha. Kalau dari gue sih kayak misalnya contohnya kayak lu nih ada orang nih ngebodalin lu usaha. Nah, contohnya ngasih uang nih. Ini lady, gue ngasih lu 5 juta contohnya untuk buka usaha. Nah, terus ya dengan 5 juta ini ya lu sia-siain gitu aja, nggak lu pergunakan dengan baik uang itu. Terus kayak lu malah bukan ngebangun usaha tapi lu ngebangun yang lain. Mungkin happy. Iya, dipakai hal-hal yang nggak baik gitu. Itu juga salah satu dengan. Tapi kayaknya itu sifatnya kayak gampang nyerang nggak sih? Misalnya kayak lu nih Bram, gua kasih modal nih Bram, lu mau buka usaha nih. Awalnya sih mungkin mau lu ya. Pasti mau. Nih gua kasih 10 juta. Ya mungkin lu pada saat itu berjalan, tapi lama-kelamaan jadi males gitu, kayak nggak ada pengunjung. Nggak ada ini. Jadi padahal sebenarnya kan lu dikasih modal untuk lu berusaha kan. Pasti ada hasil dong dari orang yang berusaha, kecuali keberhasilan itu tidak akan muncul sama orang yang malas gitu. Kalau orangnya rajin pasti ya keberhasilan pasti ada kan gitu ya. Nah, gua rasa nih yang kayak begini nih kadang dibantu nggak mau berusaha mungkin kayak gitu kali nggak sih? Gimana sih? Pasti sih kayak gitu. Karena kalau misalnya kita udah dibantu nih, dari kita pribadi kita harus bukan dibantu gitu. Lebih semangat lagi. Semangat lagi. Itu harusnya begitu tuh. Semangat untuk kita mau berusaha, bukannya udah dibantu tapi malah jadi malas. Itu paling penting banget ya. Kalau misalnya udah dibantu kita harus juga semangat karena
biar yang ngebantu kita juga Iya. ikut senang karena Betul. dia ngerasa terpuas, oh gue udah bantu dia Iya. ternyata semangat nih, jadi Merasa saling membantu, terberkati gitu iya ya. saling memberkati Iya. dalam bekerja sama, Iya. saling membantu. Karena begini guys, kegagalan itu tidak akan pernah deket sama orang yang malas. Tapi orang yang sering Iya. berusaha pasti merasakan kegagalan karena dari situlah dia dilatih untuk menjadi orang yang Betul banget. sukses. Yes. Bener nggak sih guys? Kalian harus gitu ya guys ya. Ya. Nah, oke, untuk lanjutannya Bu Lady gimana? Nah, jadi kayak nih kita yang sekolah nih, yang pelajar-pelajar ya, bukannya kita mau berkata yang bagaimana, tapi keseringan ketika kita disekolahin sama orang tua kita, ya kan kita tuh malas buat belajar. Siapa yang paling pertama Ayo, bolos deh? siapa? Yang pertama bolos sering siapa nih? bolos nih, ayo. Saya. Nah, Saya mulai pernah. detik ini harus bertobat ya guys. Jadi ketika kita disekolahin, mau sama orang tua kita, mau sama saudara kita, siapapun yang sekolahin kita harus fokus belajar Iya. benar-benar. Kita Karena- harus menunjukkan prestasi kita Nah, benar-benar. Itu yang Karena gini guys, ketika lu udah males sekolah, Yes. sering bolos, sama di pekerjaan pun demikian. Lu Benar. akan menerima gaji buta seperti pembahasan yang tadi Yang kan. sebelumnya. Kenapa? Lu sering bolos, sering ini, akhirnya kan ketika lu ketemu pekerjaan males gitu karena lu udah terlalu santai menikmati kemalasan lu lah gitu. Jadi benar banget. terlalu menikmati zona nyaman lu gitu. Jadi gua rasa kalau untuk kemalasan ini ya istilah harus ada perubahan gak sih guys? Ya, Benar banget. Gimana sih? paling tidak kita mengurangi rasa malas kita satu persatu. Iya. Gak mungkin kita berubah langsung. Wih, gue udah nggak malas nih, nggak mungkin. Semuanya butuh proses. Benar. Mungkin dipangkas-pangkas dulu nih. Mungkin Benar. yang awalnya kita punya 4 rasa malas, terus setiap harinya kita kurangin satu. Begitu Benar. loh. Kita kurangin satu persatu rasa Nah, malas kita. Terus gue juga punya ayatnya nih. Apa tuh? Ayat untuk bagi kaum-kaum yang agak-agak Agak-agak, menimbulkan rasa malas itu ya. Oh, Ya, karena ada di Amsal 6 Amsal 6 ya guys. ayat 9 sampai 11. tolong salahnya sampai 11. Ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan Wah. kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, jadi parah banget ya guys kalau malas. Berarti kayak istilahnya mayat hidup, bayangin aja. Oh iya benar. Mayat hidup guys. Lu fisik lu hidup, cuman kayak roh lu, terus jiwa lu, terus kayak aura apa gimana ya bahasanya? Aura kemiskinan lu udah Nah, deket lah. pokoknya tuh kayak kemiskinan ya kalau orang Udah- gimana udah- sih udah kalau orang nyamper. yang males ya kan pasti kelaparan. Tapi ya gitu guys. Nah, gitulah intinya. Tapi ya gitu guys, Firman Tuhan sudah mengatakan Yes. orang yang tidak bekerja Tidak boleh boleh. Artinya gini loh guys, Tuhan aja mengutuk orang yang males gitu loh Yes, guys. bener Lo banget. perhatiin dah guys. Berarti jangan sampai kita orang-orang di bagian yang di situ gitu. Iya. Ya paling enggak kita belajar dari Firman Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Semua tujuan memiliki rancangan yang terbaik. Jadi kita nggak bisa ngikutin kemalasan kita, keegoisan kita karena manusia itu harus hidup Yes, benar terus banget, gitu guys. dan harus rajin gitu guys. harus bekerja guys. Karena kalau males, aduh bahaya sekali. Ya kan? Nah, setelah itu kita masih bahas topik di malas lagi. Iya, guys. Tapi kita akan lebih bahas lagi detailnya tentang jangan malas. Jangan malas. Kita akan lanjut di part kedua ya guys. Kalian jangan lewatin ini guys. Ini bagus banget, pokoknya ini Yes. bagus deh. Intinya jangan sampai kita males. Benar. Jangan, karena kita akan bahas ke part 2-nya itu jangan malas, iman tidak mendiskon Kerja. kerja keras. Ini topik bagus deh pokoknya guys. Benar. Jangan lupa untuk kalian lonceng tadi pencet untuk mengetahui updatean terbaru. Oke, see you tomorrow guys. Bye.